Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia Provinsi Banten, masa bakti 2024-2029. Mohon izin saya, Iman Samudra, sebagai pembawa acara pada pagi hari ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan untuk dapat memandu jalannya acara. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Puradi.
aturan pembagian. Selamat datang di bumi Banten, pesona bumi dan indah dan damai. Lagi pembagian, Sanggar Pemanah Pandeglang. Beritulah yang bertarian tradisional lagi pangkat. Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada yang terhormat Bapak Chandra Silakan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum DPP Peradin, Advokat Rapaun Rambe, Master Advokat, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Peradin. Yang saya hormati para tamu undangan,
dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus DPW Pragin masa bakti 2024-2029. Acara pelantikan ini merupakan memang penting bagi kita semua. Dalam pelantikan kita semua berharap DPW Pragin Banten dapat semakin maju dan berjaya serta menjalankan tugas dan fungsinya. Kami panitia pelantikan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan waktunya dan juga sumbangsi bagi waktu maupun materi sehingga terlaksananya pelantikan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Terima kasih. DPW Pragin Provinsi Banten masa bakti 2024-2029. Ketua Advokat Muhidayat Prihatin Tias Sudahyono SHMH. Sekretaris Advokat Dede Kurniawan SHMH. Bendahara Advokat Rusman Nuryadin SHMAD. Dimohon kepada DPW terpilih untuk jabatan ke atas muka. Surat keputusan nomor 17/SK/DPP Pragin Romawi 7/2025. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia Pragin Banten dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia dalam kurung DPP Pragin memperhatikan: 1. Surat permohonan pengesahan pengurus DPW Pragin Banten 2024-2029 tanggal 12 April 2025. 2. Berita acara lanjutan Konvers Will DPW Pragin Banten tanggal 12 April 2025. 3. Restrukturisasi DPW Pragin Banten tanggal 21 Juli 2025. Menimbang hasil rapat DPP Pragin pada tanggal 21 Juli 2025 agar pengurus DPW Pragin Banten diberikan pengesahan, mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pragin. 3. Program umum Pragin. 4. Hasil Kongres 10 Pragin 2024 memutuskan menetapkan: 1. Membatalkan surat keputusan DPP Pragin nomor 15/SK/DPP Pragin Romawi 4/2025 tanggal 15 April 2025 tentang pengurus DPW Pragin Banten. 2. Mengesahkan pengurus DPW Pragin Banten 2024-2029 masing-masing sebagai Ketua Advokat Muhidayat Prihatin Tias Sudahyono SHMH, Sekretaris Advokat Dede Kurniawan SHMH,
Bendahara Advokat Rusman Nuryadin SH MAD. 3. Setiap perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan upaya dilaporkan secara periodik kepada DPP Pradi. 4. Memberitahukan perubahan struktur DPW Pradi Banten ke pemerintah Provinsi Banten yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025 Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Propaum Rambe MAD Ketua Umum. Selesai. Yang terhormat Bapak Propaum Rambe Master Advokat dimohon untuk pelantik DPW Pradim Provinsi Banten terpilih. Penyerahan patakan. Bapak di tengah, Bapak di tengah. Pegangnya apa? Apa jalannya Bapak? Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Propaum Rambe Master Advokat. Selanjutnya kami silakan kepada DPW Pradim Provinsi Banten untuk dapat kembali ke tempat. Sambutan Ketua Bidang Prihatin yang sudah mengenal SHMA Kebenaran Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Perkumpulan Advokat Indonesia Pradim, Bapak Advokat Propaum Rambe, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Banten yang mewakili, Bapak Ketua DPRD Provinsi Banten yang mewakili, Bapak Kapolda Banten yang mewakili, Bapak Komandan Korem Maulana yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Haji Suharjono SHMU, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi yang mewakili, dan tak luput juga mentor saya Marsikal Pertama TNI Sigit Harjanto SHMA dari Lemhanas, dan Laksamana Pertama TNI Dr. Dwi Hartono. Yang saya banggakan para Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang jajaran DPW Provinsi Banten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kita dapat hadir pada hari ini untuk dalam acara pelantikan pengurus DPW masa bakti 2024
2029. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan ini menjadi awal dari tugas bagi DPW Provinsi Banten masa bakti 2024 terkait dengan asal cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengusung visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Pada butir 7 disebutkan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak rekan-rekan Pradin, DPW dan DPC seprovinsi Banten untuk sama-sama bekerja keras memajukan membangun sebuah organisasi yang baik, berkualitas, serta dan misi organisasi agar bermanfaat sosial. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya. Diiringi ucapan terima kasih saya setinggi-tinggi kepada Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian atas kehadiran dan mohon doa restunya. Tidak lupa saya mengaturkan permohonan maaf apabila sambutan saya ada yang kurang berkenan. Semoga kita saling senantiasa diberikan kesehatan dan kelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum DPP Pradin kepada yang terhormat Bapak Rupam DMD Master Advokat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, orang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Para undangan, Bapak JP mewakili Kajati, Bapak Kombes Yuliani mewakili Kapolda, dan terhormat ini dari kampung ini. Potma itu berarti supaya tetap wakilnya Potma bahasa Batak. Potma Nenggolan mewakili Daden. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Banten yang saya hormati, Bu Yanti, ini rekan saya ini, Bu Yanti dari Andi Kemenkum Banten, Bapak Dani Marskal yang terhormat, para hadirin yang berbahagia pada acara pelantikan pengurus DPW Pradin Banten. Kemudian para anggota Pradin yang saya banggakan, semuanya saya sungguh terharu untuk hasil Kongres 2024 yang lalu, Kongres ke-10 Pradin pertama kali ini untuk melakukan pelantikan pengurus DPW. Untuk Banten, mari kita plus dulu seluruhnya. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada pengurus DPW Pradin Banten. Sudah ketiga kalinya ini saya berseremonial seperti demikian. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu di hotel apa lupa saya yang di belakang itu yang kedua kali, ketiga kali dengan sekarang. Kepada pengurus DPW Pradin, sungguh sangat berat tantangan buat kita, khususnya Pradin Banten ke depan untuk mengimplementasikan tentang hasil Kongres Pradin ke-10 yang ditindaklanjuti dengan Rakernas Pradin 2025 pada 17 April yang lalu di Jakarta.
Terlebih dahulu yang mulia, sebelum menjadi beban pemikiran bagi kita bersama, tadi saya memakai toga. Sempat juga dulu sebelum Bapak jadi KPT di sini mempertanyakan, kok toganya itu sama dengan Hakim Agung? Waktu Ibu Sri memanggil saya ke ruangannya, terus saya jawab, tidak sama. Hakim Agung kuning mahkota. Kemudian yang saya pakai adalah orange, bukan kuning, adalah mahligai. Itu saya jelaskan kepada beliau dan sudah ada legalitasnya untuk itu dari semua pihak. Terima kasih Pak yang mulia. Kepada saudara pengurus DPW Peradin dan juga para anggota Peradin se-Banten, berkurang jumlahnya, kalau tidak salah ingat saya hampir 180 jumlahnya. Sesuai dengan Rakernas Peradin 2025 yang lalu, mungkin jumlah itu sangat minim untuk melakukan implementasikan tentang mewujudkan mahkamah desa dan mahkamah kelurahan. Karena satu advokat minimal 2 atau 3 desa atau kelurahan untuk melakukan tata laksananya. Sehingga jumlah yang tadi advokat kita di sini masih jauh kurangnya untuk melakukan seperti cita-cita Presiden Haji Prabowo Subianto tentang membangun desa ataupun membangun dari bawah ke atas. Ini umurnya Peradin sudah 61 tahun, baru pertama kali presiden yang sejalan dengan Peradin adalah Prabowo Subianto. Dengan asa citanya, sehingga kita sangat menyambut gembira, sangat antusias. Peradin langsung berbenah dengan cara untuk mengimplementasikan, melakukan asa citanya dengan membentuk mahkamah kelurahan, mahkamah desa seluruh Indonesia. Untuk mengurangi beban yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi kita, mungkin dengan adanya mahkamah desa, mahkamah kelurahan, perkara akan berkurang. Terlebih-lebih lagi dengan polisi kita. Jangankan polisi yang masih hidup seperti biasa sekarang, polisi tidur pun jadi repot. Bayangkan, polisi tidur aja di jalan repot, apalagi polisi benar. Kasihan polisi kita ini, tugas tanggung jawabnya sungguh sangat tinggi. Terlebih-lebih lagi rekan kita dari Kejaksaan, Pak Jepri, tadi sempat ngobrol, wajahnya 7 lilin. Memang harus demikian. Karena apa? Volumenya perkara begitu tinggi. Semua dengan adanya nanti mahkamah kelurahan, mahkamah desa kita untuk nyatakan di bumi Banten ini, insya Allah mudah-mudahan tugas-tugas Bapak akan berkurang. Cuma titip salam Bapak yang mulia KPT, karena tadi sudah saya katakan personil kami masih sangat kurang. Mudah-mudahan bisa juga segera ada pengambilan sumpah advokat, ada formasi nanti tata laksana mentor advokat Peradin siap untuk di lapangan. Mudah-mudahan segera. Sebagai pemikiran buat kita tentang mahkamah kelurahan, mahkamah desa, insya Allah kita sudah lakukan di seluruh Indonesia dan sudah beberapa kelurahan berdiri dan sudah operasional. Dan memang ternyata sangat signifikan Bapak Jepri, sangat signifikan mengurangi volume perkara yang masuk. Karena di mahkamah kelurahan, di mahkamah desa sangat-sangat gampang dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat terselesaikan perkara-perkaranya dengan seperti program LG Justice.
RG ini yang rapat sebelumnya dapat diselesaikan. Sudah beberapa mahkamah kelurahan dan mahkamah desa kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di Provinsi Banten ini bisa kita wujud nyatakan. Makanya saya mau sekali lagi kepada Yang Mulia, mudah-mudahan bahkan ada segera penyelenggaraan pengambilan sumpah advokat dari Pradin agar supaya formasi dapat tercukupi. Kemudian seperti tadi saya katakan, tantangan buat Pradin terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Bumi Banten ini sebagai penyangga daerah khusus Jakarta bagian barat dari Jakarta, tentu di sini juga tidak jauh beda dengan Jakarta, sehingga perlu kita mencermati mengamati penegakan hukum ini sebagai emansipasi dari APK lainnya sebagai penegak hukum sesuai dengan regulasi dan yang mandatori undang-undang advokat agar dapat kita lakukan seperti tadi tentang pencalonan pembentukan mahkamah desa mahkamah kelurahan. Kemudian apakah mahkamah desa mahkamah kelurahan itu tidak ada dasar hukumnya lengkap dan dasarnya ada, dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya mulai dari tahun 1814 sudah ada yang kita mengenal dengan sebutan peraturan Rhodesia zaman Porto Kerajaan kepada kolonial Belanda. Setelah kolonial berkuasa, mereka menerbitkan dengan segala regulasi peraturan yang kita mengenal dengan sebutan hakim desa, hakim pedesaan, hakim peradilan adat. Sampai sekarang peraturan yang demikian itu belum dicabut, masih tak berlaku. Oleh karena itu mahkamah kelurahan, mahkamah desa hanya nomenklatur berubah dari peradilan adat menjadi mahkamah. Pelayanan hukum sangat-sangat signifikan dengan mahkamahnya. Jadi bukan hanya menyelesaikan dengan pacemaker ataupun kita kenal populer saat ini mediasi, tapi justru mendapat sambutan hangat dari masyarakat, bisa menjadi jendela hukum itu sendiri. Itulah yang dicanangkan Pradin dalam rakernasnya 2025 yang lalu di Jakarta. Oleh karenanya kepada anggota Pradin yang saya banggakan, tolong itu camkan dan dipikirkan dalam tempo sesingkat-singkatnya agar supaya kita wujud nyatakan adanya di Bumi Banten ini. Saya kira demikian sambutan saya. Mudah-mudahan dapat kita lakukan, dapat kita amalkan sebagaimana mestinya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum DPP Pradin yang berhormat Bapak Rukun Robin Pasar Advokat. Sambutan selanjutnya dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Bapak Dr. Haji Suharjono SHMH, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya terus terang nggak tahu satu persatu, mohon maaf, baik dari Wakopim dan tiga provinsi dan program dari tiga kabupaten, kota, dan seluruh keluarga advokat Pradin yang hadir dan khususnya pengurus
wilayah peradilan provinsi Banten yang saya hormati, saya banggakan. Selamat atas pelantikannya. Dan Bapak Ketua khususnya Peradilan Nasional Pak Rambe ya. Hari ini saya diundang, tapi terus terang tadi tidak disentil saya untuk menyambut. Tapi alhamdulillah untuk kebersamaan kita, saya tadi diminta segera mungkin untuk melakukan pengambilan sumpah para calon advokat yang baru. Tetapi terus terang Pak, baru tanggal 1 Juli kemarin saya baru saja mengambil sumpah para advokat, dan ini sudah kedua kalinya. Yang pertama hampir 400, yang kedua kemarin hampir 300. Jadi kemungkinan bisa saya lakukan nanti akhir September atau awal Oktober biar yang lain masuk semua. Memang sudah ada beberapa yang masuk, dan permintaan kita untuk pendaftaran calon advokat pun yang diambil sumpah ada namanya aplikasi Siperak. Jadi harus punya password dari pengurus, hilangkan untuk meminta jika belum memiliki, untuk apa, kepastian siapa saja yang akan diambil sumpahnya. Bahwa untuk pengambilan sumpah, kita pengadilan tidak melakukan pemungutan apapun kecuali uang puri yang PNBP untuk diserahkan ke kasnya. Dan insya Allah itu saya usahakan jangan sampai ada penyalahgunaan untuk yang lain-lain ya, dalam arti menggunakan seolah-olah untuk pengambilan sumpah, padahal bisa jadi untuk kepentingan lain. Tapi itu di luar pengetahuan pengadilan ya. Anak saya kira-kira tahun 24 juga dilatih, tapi yang bersangkutan kerja di salah satu BUMN untuk membabil kantornya. Untuk kemungkinan, saya nggak tahu detailnya, kemungkinan dari plan asosiasi ini, kemungkinan untuk acara pelantikannya, bukan pengambilan sumpahnya. Saya nggak tahu, sehingga seolah-olah pengambilan sumpah masih ada berbarengan dengan acara mau pelantikan, seolah kita terset nama kita. Semoga ini tidak terjadi ke depan. Kiranya untuk pengurus bisa memperinci, ini untuk di luar pengadilan, untuk pengadilan 10.000 dan sebagainya, atau pengurusan barangkali. Terserah kami ini kalau berita acara sumpah tidak ada kertasnya, karena kertas khusus itu harus. Kalau cuma dikasih kertas HPS kan kasihan Bapak Ibu sekalian yang tipis itu, ya barangkali Bapak bisa koordinasi dengan menyediakan kertas yang agak tebal untuk semacam sertifikat walaupun berita acara. Itu aja yang kita perlukan gitu. Dan yang lain-lain kayaknya sama sekali tidak. Kami komitmen untuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menegakkan hukum yang baik, mengambil pelayanan yang humanis, tidak melakukan sedikit banyak mungkin ada penjegaan terhadap hukum ya. Kita bagaimana menegakkan keadilan dengan cara yang terbaik, karena masyarakat kita ini prinsipnya menginginkan keadilan bagi siapapun. Prinsip keadilan ini mari kita sama-sama kita upayakan. Barangkali ada perbedaan visi, ada persepsi, ada pemahaman terhadap hukum menjadikan mungkin Bapak Ibu sekalian melaporkan dan sebagainya. Seperti kemarin saya sampaikan ada laporan terhadap panitera salah satu pengadilan yang saya terima dari kelompok advokat tertentu, tidak saya sebutkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa di kita itu ada PTSP yang melayani semua di front office. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian menyentuh pejabat kita di back office ya, jadi menghubungi hakim tidak boleh, menghubungi panitera dan tidak boleh menghubungi ketua pengadilan apalagi. Jadi prinsipnya itu situlah, maka semua pelayanan itu dilakukan di front office.
yang bersangkutan kayak dilapor karena tidak mau bertemu. Yang itu memang SPP-nya tidak mungkin bertemu gitu. Kalau bertemu malah terkena aturan gitu ya, secara etika, secara administrasi. Jadi mohon maaf, ini sekedar pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sangat ketat untuk memperlakukan aturan-aturan kita. Dan terhadap penanganan perkara, kita semuanya menggunakan aplikasi SIPB namanya. Yang semua perkara itu sudah dari sejak pendaftaran, penanganan perkara dan prosesnya sampai putusan semua terdata secara rinci, secara digital. Itu jadi secara elektronik semua ya. Dan ini jadi mohon maaf, semua proses itu tidak ada yang tidak transparan, tidak ada yang tidak terbuka. Insya Allah lembaga peradilan salah satu lembaga yang paling terbuka untuk penegakan hukum. Hanya saja kadang itu dari perbedaan visi antar hakim saja bisa berbeda. Bapak Ibu sekalian, umpamanya tidak terpenuhi salah satu unsur delik kalau dari teori hukumnya harus bebas, tetapi prakteknya bisa terjadi mensrea dan pertanyaan semua pihak. Nah, apakah ini dianggap menyebabkan harus dibebaskan atau tidak? Ya tentunya itu kembali pada upaya hukum jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi semua mari kita uji dengan beberapa hal yang diinginkan. Maka di peradilan itu ada proses dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat peninjauan kembali. Bahkan mohon maaf Pak, kalau saya cerita, perkara bisa sampai tingkat 7 dalam arti terhadap perkara yang sudah ingkrah di tingkat PK masih ada upaya perlawanan, dan perlawanan tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi. Saya pernah mengeksekusi perkara yang tingkat 7 itu pun masih ada keberatan dari yang bersangkutan lewat lembaga tertentu yang mengirim surat kepada saya selaku eksekutor. Bagaimana kalau harus berjalan tertatih-tatih perkara yang harusnya selesai. Demikian gambaran kepada kita semua. Saya kembali kepada Bapak pengurus daerah, semoga kiranya nanti wilayah bisa kerjasama yang baik dengan pengadilan untuk mari kita sama-sama menegakkan hukum dan keadilan secara profesional dan etika yang tinggi. Terima kasih. Bila ada hal yang bermanfaat ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu dan juga yang mewakili Gubernur Provinsi Banten. Penyerahan pelakat dari DPW Peradi Provinsi Banten. Kepada yang mulia Ketua Pengadilan Provinsi Banten. Selanjutnya mohon berkenan yang mewakili Gubernur Provinsi Banten, yang mewakili Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, yang mewakili Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten berdapat maju ke depan. Yang mewakili Komandan Reserve Militer 064 Maulana berdapat maju ke depan. Kami silakan kembali kepada yang terhormat Ketua DPW Provinsi Banten untuk dapat menyerahkan pelakat.
Oleh izin Bapak Ibu mohon diterima berangkat sebagai Pangdam Citra Banten. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami silakan untuk rekan-rekan kami membantu. Pemerintah yang kami hormati panitia pelaksanaan acara pelantikan dan pengunduhan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia Provinsi Banten masa bakti 2024-2029. Pelantikan apa? Pak, pelantikan apa? Pelantikan apa? Pelantikan KSP DPC Peradin se-Provinsi Banten. Mantap Pak, semangat Pak. Dan saya Putri selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara dengan beristirahat, salat dan bersantap siang bersama. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan para seluruh hadirin undangan untuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Para seluruh tamu kami silakan